Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu di pelajaran tematik di kelas 4. Nah, kali ini kita akan membahas materi tema 6 tentang cita-citaku, subtema 3, giat meraih cita-cita. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 1 kali ini, yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, yaitu menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Kemudian yang kedua yaitu IPA, menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu bahasa Indonesia tentang deklamasi puisi. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya membuat puisi, kali ini kita akan belajar caranya membaca puisi. Nah, kira-kira pernahkah kalian membaca puisi? Ya, membaca puisi itu adalah salah satu bentuk apresiasi dari karya sastra. Nah, pembacaan puisi ini harus dengan penghayatan dan intonasi yang baik. Hal tersebut dapat kalian lakukan dengan membaca puisi menggunakan gerak, gaya, dan mimik muka yang tepat. Nah, itu disebut dengan deklamasi. Jadi deklamasi itu adalah membaca puisi dengan lagu atau gerak tubuh sebagai alat bantu. Nah, gerak tubuh yang dimaksud itu adalah mimik wajah atau ekspresi, gerak tangan, serta gerak anggota tubuh lainnya. Orang yang mendeklamasikan puisi itu biasanya harus menghafal puisinya terlebih dahulu. Saat mendeklamasikan puisi, seseorang harus memperhatikan teknik pembacaan puisi yang benar dan tepat. Nah, teknik yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi yaitu adalah pelafalan, kemudian intonasi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Apa itu pelafalan? Pelafalan adalah cara mengucapkan kata-kata dalam puisi. Kemudian intonasi adalah perubahan nada seperti naik, turun, dan tinggi rendahnya suara. Lalu ekspresi adalah raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembacaan puisi. Misalnya puisinya bertemakan yang sedih, maka ekspresinya akan sedih. Begitu juga puisi yang bertemakan kebahagiaan, maka ekspresinya yang ditampilkan adalah kebahagiaan atau dengan tersenyum. Dalam membacakan puisi, penggalan kata juga harus diperhatikan agar puisi enak didengar dan mudah dipahami isinya. Penggalan kata dalam puisi itu disebut dengan jeda. Jeda merupakan waktu berhenti sebentar untuk pernapasan dan membedakan bagian-bagian dalam kalimat yang dibacakan. Nah, jeda ini juga memberikan waktu kepada pendengar untuk meresapi kalimat yang telah dibaca. Nah, untuk menentukan tanda jeda dalam puisi itu tidak ada aturan bakunya. Hal ini bergantung pada pembaca sendiri. Nah, berikut ini adalah beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama adalah garis miring 1. Tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Nah, fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan fungsi tanda koma. Kemudian, 2 buah garis miring. Nah, tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsinya sama dengan fungsi tanda titik. Nah, biasanya tanda jeda ini digunakan di baris akhir dalam satu bait. Lalu yang ketiga adalah 3 buah garis miring. Nah, tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasa digunakan pada akhir puisi. Perhatikan cuplikan puisi berikut ini. Lalu bacalah puisi tersebut sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Yang pertama ini adalah sebelum diberi tanda jeda.
Nah, jadi sebelum diberi tanda jeda, kita tidak tahu berhentinya di mana dan lain sebagainya. Jadi kita hanya bisa membaca, aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, setelah diberi tanda jeda, kita akan tahu di mana kita akan berhenti. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya tadi, kalau satu buah garis miring, itu tanda jeda berhenti sesaat untuk bernafas. Nah, fungsinya sama seperti tanda koma. Lalu, dua garis miring itu adalah berhenti agak lama. Fungsinya sama dengan fungsi tanda titik dan biasanya digunakan di baris akhir dalam satu bait. Lalu yang ketiga adalah 3 buah garis miring. Nah, tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasa digunakan pada akhir puisi. Nah, jadi kita membacanya, aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku, kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata merdeka. Nah, setelah membahas bahasa Indonesia, kita akan membahas pelajaran IPA, yaitu pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, alam merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dan harus disyukuri manusia. Tuhan menciptakan alam beserta isinya untuk kebutuhan hidup manusia. Alam atau lingkungan alam meliputi semua jenis makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Nah, kita sebagai manusia harus bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat. Nah, pengelolaan yang tidak bijaksana dan tidak terencana menyebabkan sumber daya alam cepat habis. Nah, upaya pelestarian tersebut juga dilakukan terhadap makhluk hidup sebagai bagian dari lingkungan. Nah, hubungan antar makhluk hidup akan membentuk mata rantai kehidupan dalam ekosistem tersebut. Hilangnya salah satu jenis makhluk hidup atau tumbuhan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem atau keseimbangan alam. Maka, manusia punya peranan penting dalam menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, apa pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar? Yang pertama yaitu dapat menjaga makhluk hidup agar tidak punah. Lalu yang kedua, agar sumber daya alam tidak cepat habis. Yang ketiga, keseimbangan lingkungan akan terjaga. Yang keempat, tidak akan terjadi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan juga kekeringan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia punya peranan penting dalam menjaga kelestarian makhluk hidup dan lingkungan. Nah, setiap manusia dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk melestarikan makhluk hidup dan lingkungan. Nah, berikut ini adalah tindakan sederhana yang dapat dilakukan dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanami lahan kosong dengan beragam jenis tanaman. Yang ketiga, menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi untuk berpergian jauh. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dan yang kelima yaitu mengampanyekan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuat poster. Nah, kesimpulan kita dalam pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu adalah bahasa Indonesia, yaitu mempelajari tentang pengertian deklamasi, yaitu membaca puisi dengan lagu atau gerak tubuh sebagai alat bantu, dan pemberian tanda jeda pada puisi sebelum mendeklamasikan puisi.
Lalu yang kedua yaitu IPA, pentingnya pelestarian makhluk hidup yaitu untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan makhluk hidup. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan kali ini di tema 6, subtema 3 pembelajaran 1. Semoga materi kali ini bermanfaat dan anak-anak bisa memahami materinya. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di kolom komentar atau melalui sosial media atau WhatsApp. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.